Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh ada, kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami mau membawa penyembahan kami bawa pujian kami yang terbaik hanya untuk mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami pada pagi hari ini. Roh-Mu tercurah pagi hari ini Tuhan untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you and feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Biar Roh-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Jemaat yang sedih katakan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku
dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalam. Mari lebih lagi bagi Tuhan, saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Bersama angkat tanganmu, katakan dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Aku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Berikan sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat.
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali katakan api kemuliaannya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari sekali katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Mari sekali bersama-sama katakan segala raja. Berikan salam-salam kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan bersukacita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima Bapa. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Kami memberikannya dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu.
Mari bersama-sama katakan bahwa aku lebih Kau. Bahwa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, bersama-sama katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, amin, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan yang menuntun,
yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari buka kedua tanganmu, mari angkat wajahmu, mari menyembah Yesus. Hari ini kita ada karena anugerah, karena kasih setianya. Hari ini kita memperingati Pentakosta, 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Roh Kudus tercurah bagi semua orang percaya. Mari menyembah, ucapkan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kiralaba syakaralama yaralaba yaralawa yaralama syaralama yaralama ya. Kiralama syakaralama yaralama yaralama yaralawa yaralama yaralawa yaralama syaralama. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua menyembah. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur atas anugerah, atas kasih setia, atas Roh Kudus yang telah diberikan bagi setiap kita. Kiralaba syakaramai aralamai aralamai aralamai. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yaralama syaralama yaralama ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yaralama syakaralama yaralama yaralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang ditebus karena anugerah-Mu Tuhan. Kami terima kuasa kematian kebangkitan Yesus. Tubuh kami dikuduskan, disucikan sehingga saat ini tubuh kami menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal berdiam di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah terbesar yang tidak diterima oleh dunia ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terima anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui momen Pentakosta hari ini kami mengucap syukur atas janji Bapa. Kami diberikan Roh Kudus dan biar Roh Kudus itu memenuhi, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Memberi kami kuasa hidup sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami, penuhi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Yesus Kristus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, saya mengucapkan selamat pagi. Shalom. Ya, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Hari ini memang banyak sekali yang gak datang. Karena mungkin daerah rumahnya kena konvoy, kena macet karena dari kemarin saya juga sempat keluar itu macet sekali di jalan-jalan. Semua ruas jalan kota Bandung rasanya nggak ada yang nggak macet. Dan sampai tadi pagi saya lihat berita, lihat di TikTok itu live orang itu semua nggak tahu dari jam berapa mereka pulang atau enggak saya juga nggak tahu. Terakhir sampai jam 1 malam saya lihat rame, tadi pagi saya lihat sekilas, oh ya sudah masih rame lagi. Entah orang yang sama, entah orang yang berbeda, saya juga nggak tahu. Jadi hari ini banyak sekali yang nggak datang karena Persibnya lagi konvoy di luar. Ya saudara, tetapi kita tidak memperingati Persib yang juara. Hari ini kita memperingati Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan bagi saya dan saudara orang percaya. Amin. Dan tema saya hari ini yaitu Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus bagi saya, bagi saudara orang percaya. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu bukan untuk dunia.
Roh Kudus diberikan bukan untuk dunia, karena Tuhan Yesus berkata, dunia tidak mengenal dia, dunia tidak melihat dia. Dunia pasti menolak Roh Kudus, tetapi saya dan saudara yang sudah terima anugerah Yesus Kristus, kita oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kita hari ini akan belajar apa saja peran, fungsi, anugerah Roh Kudus bagi setiap kita orang percaya. Yang percaya katakan amin. Katakan ada Roh Kudus dalam hidupku. 1, 2, 3. Ngomong kanan kiri muka belakang. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kita baca dulu ayat yang pertama, 1 Korintus 12 ayat 3. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Ayat ini sangat jelas saudara. Mau bagaimanapun orang di luar sana ingin menggoyangkan iman kekristenan, tidak percaya Roh Kudus karena memang Tuhan Yesus berkata dunia tidak melihat dan mengenal dia. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengaku Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus gak bisa ada orang yang hatinya percaya, mulutnya mengaku Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, punya Roh Kudus juga tidak mungkin akan berkata terkutuklah Yesus. Terserah mau dia tahu Alkitab, dia belajar, dia mau pelajari, tetapi Alkitab kalau dipelajari dengan pengetahuan, Bible kalau dipelajari hanya dengan akal pikiran, maka tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika Holy Bible ini, firman Tuhan ini, karena ditulis oleh para penulis yang diilhamkan Roh Kudus, maka kita membacanya harus di bawah tuntunan Roh Kudus. Dan orang yang ada di bawah tuntunan Roh Kudus tidak mungkin berkata, terkutuklah Yesus. Tidak mungkin menolak Yahweh adalah Bapa. Karena oleh Roh Kudus kita mengaku Yesus Tuhan, dan di ayat yang lain di kitab Roma dikatakan oleh karena Roh Kudus kita berseru kepada Elohim pencipta langit dan bumi itu Aba Bapa. Jadi saudara dan saya ini bisa mengaku Yesus Tuhan karena Roh Kudus, bisa memanggil Yahweh itu Bapa karena Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus yang pertama, paling pertama buat kita. Jadi saya katakan karya Roh Kudus adalah membuat seseorang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini karya pertama Roh Kudus. Karya awal yang membuat saudara akhirnya menjadi orang percaya. Ini pekerjaan Roh Kudus awal yang mengubahkan orang dari gelap menjadi terang, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang mungkin dulunya bisa menghujat Yesus, menganiaya jemaat seperti Saulus, tetapi karena karya Roh Kudus dia bisa percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Namanya diubah menjadi Paulus, identitasnya berubah. Tetapi ini baru karya awal. Ada karya Roh Kudus berikutnya yang akan dikerjakan bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pagi siang hari ini. Apa saja Roh Kudus, karyanya, perannya bagi orang percaya. Yang pertama yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Tentang baptisan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi dia yang datang sesudah aku lebih berkuasa daripada aku. Untuk membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, dia membaptis orang dengan air. Dan baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Tanda bahwa dia sudah menjadi orang percaya. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, nanti yang akan datang yaitu Yesus Kristus tidak lagi membaptis dengan air. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan Roh Kudus. Ayat yang lain, Yohanes 1 ayat 33, aku pun tidak pernah mengenalnya. Tetapi Elohim yang mengutusku untuk membaptis dengan air telah berfirman denganku. Jika engkau melihat roh turun
dan hinggap di atas seseorang, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis ini menubuatkan bahwa Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Tandanya kalau ada seseorang yang dibaptis lalu Roh Kudus hinggap atasnya, maka dia itulah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu surga terbuka, suara dari surga berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus hinggap, turun atas Yesus dalam rupa wujud burung merpati. Akhirnya digenapilah siapa yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, baptisan itu ada baptisan air, dilakukan oleh gereja Tuhan, para pastor, kalau di gereja lain mungkin para pendetanya atau orang-orang yang sudah ditunjuk, mereka bisa membaptis orang yang belum percaya menjadi percaya. Tanda mereka lahir baru sebagai deklarasi iman mereka bahwa mereka adalah orang yang ikut Yesus. Mereka dibaptiskan dengan baptisan air. Walaupun banyak doktrin baptisan yang berbeda-beda, tetapi kita gereja YHS percaya karena baptis itu dari kata baptisma, baptiso, baptis itu artinya ditenggelamkan, makanya gereja kita diselamkan, dibaptis dengan cara ditenggelamkan, dimasukkan seluruhnya ke dalam air. Tetapi kalau ada perbedaan di luar ya sudah Bapak Saudara ya. Saya juga selalu mengajarkan biarlah kalau perbedaan itu tidak dibuat dipersalahkan, dipergunjingkan kemudian disesatkan. Akhirnya tidak jadi berkat. Satu dengan yang lainnya tidak jadi berkat. Tetapi biarlah perbedaan-perbedaan itu hanya menjadi kita saling menghargai. Tetapi kalau gereja YHS membaptis orang ditenggelamkan. Nah, itu baptisan air. Tetapi Yohanes berkata, nanti akan ada baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus tidak dikerjakan manusia. Yang membaptis dengan Roh Kudus hanya Yesus. Jadi orang percaya, menjadi percaya itu karena Roh Kudus. Tapi bukan berarti sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus membuat saudara dan saya ini menjadi percaya Yesus. Itu memang karena Roh Kudus saja. Sehingga kita bisa percaya, mulut kita bisa mengaku Yesus Tuhan. Tetapi bukan berarti sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Karena di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan, ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Beradalah di sini, berdoalah sampai janji Bapa itu dipenuhi. Yohanes membaptis dalam air, tidak lama lagi. Ini sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Padahal para murid itu sudah percaya Yesus. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada banyak orang. Meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Diyakinkan. Dan mereka sudah jadi orang percaya. Tetapi Yesus tidak berkata, ya sudah. Kamu sudah penuh Roh Kudus, tidak? Sudah percaya karena Roh Kudus, sudah menjadi orang yang mengikut Yesus, tetapi Yesus berkata, semua kalian ini belum dibaptis dalam Roh Kudus. Tunggu dulu di Yerusalem, jangan kemana-mana. Sampai janji Bapa itu diberikan. Yaitu apa? Baptisan Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus yang pertama bagi gereja, bagi orang percaya itu baptisan Roh Kudus. Orang mengaku Yesus Tuhan karena Roh Kudus, lalu beranjak. Sudah percaya Yesus, terimalah baptisan Roh Kudus. Jadi saya katakan Roh Kudus membuat seseorang menjadi percaya Yesus,
tetapi bukan berarti sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat seseorang percaya Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi bukan berarti saat percaya Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah terima baptisan Roh Kudus. Tidak, saudara. Itu ada proses berikutnya. Engkau percaya Yesus karena Roh Kudus, tapi engkau perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan yang membaptis itu Tuhan Yesus. Lalu saudara bertanya, gimana caranya? Kalau baptisan air, jelas caranya. Datang ke gereja, lalu mengikuti konseling sebelum baptisan, diajarkan, lalu dibaptiskan. Urutannya tahu, ada orangnya, ada pelayan Tuhan yang bisa dijumpai. Nah, kalau baptisan Roh Kudus bagaimana? Karena baptisan Roh Kudus yang bisa melakukannya hanya Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, tapi yang melakukan baptisan Roh Kudus itu kata Yohanes Pembaptis, hanya Dia, hanya Tuhan Yesus. Nah, caranya bagaimana? Tuhan Yesus memberikan cara di Yohanes 7 ayat 37. Mulai, pada hari terakhir dari perayaan besar itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Ayat 39, dia mengatakan hal ini tentang roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itu roh belum turun sebab Yesus belum dimuliakan. Jadi saya katakan baptisan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya Yesus, lalu dengan penuh kehausan dan kerinduan meminta kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, siapa yang haus, datanglah kepadaku. Siapa yang ingin dipuaskan, tadi dikatakan, yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Dan ini tidak berbicara tentang yang lain. Ayat 39 jawabannya, dia mengatakan hal ini tentang roh yang akan diterima. Siapa yang menerima? Mereka yang percaya kepadanya. Jadi kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus hanya diterima oleh mereka yang percaya. Sekali lagi, saudara percaya Yesus karena Roh Kudus, dengan saudara dibaptis Roh Kudus itu momen yang berbeda, tidak sama. Mungkin kalau ada pastor yang lain atau pendeta yang lain berkata itu sama, tetapi saya temukan kebenarannya itu tidak sama. Orang yang percaya Yesus itu memang karena karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan. Tetapi Yesus sendiri berkata, roh itu akan diterima mereka yang percaya, artinya sudah percaya, tetapi perlu dipenuhi dengan kuasa, dengan Roh Kudus, perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Para rasul percaya Yesus, melihat Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit, kemudian selama 40 hari menampakkan diri, lalu terangkat naik ke surga. Murid percaya, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi Yesus sekali lagi berkata, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, karena kamu belum diperlengkapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi engkau percaya Yesus karena Roh Kudus, tetapi bukan berarti engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Dan yang sudah dibaptis Roh Kudus adalah mereka yang minta. Siapa yang haus datang kepadaku, siapa yang rindu dipenuhi dengan roh, minta kepada Yesus. Makanya para rasul berdoa selama 10 hari di sebuah rumah, di loteng di Yerusalem. Mereka terus berdoa, hari 1 berdoa, hari kedua berdoa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu hari ke-10. Alkitab berkata, angin kencang lalu memenuhi rumah tempat mereka berdoa.
dan ada lidah-lidah api di atas kepala. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan, ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Baru dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Mereka sudah percaya Yesus karena bantuan Roh Kudus, tetapi mereka belum penuh, belum dibaptis Roh Kudus. Dan Yesus berkata, tunggu, minta saja kepada Bapa. Tunggu janji Bapa. Minta dengan penuh kehausan, dengan penuh kerinduan. Mereka terus berdoa, meminta. 1, 2, 3. Hari Pentakosta tiba. Hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Yang kita peringati pada hari ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa, angin kencang menderu, memenuhi rumah itu. Lalu lidah-lidah api bertebaran di atas mereka semua. Dan akhirnya ayat ini, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka terima baptisan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Mereka sudah percaya Yesus, tapi belum terima baptisan Roh Kudus. Beranjak, next. Stepnya adalah setelah percaya Yesus karena Roh Kudus, minta kepada Yesus. Siapa yang haus, datang kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta. Lalu kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Dan tanda awalnya mereka mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Menurut yang diberikan Roh itu untuk diucapkan oleh mereka. Nah sekarang saudara, gunanya apa? Fungsinya apa kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, namun kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kata turun di sana itu dari bahasa Yunani eperkomai, artinya meliputi, menguasai, memenuhi. Jadi baptisan itu kan meliputi, kita kan kalau dibaptis air itu kan diliputi air, dikuasai dalam air, memenuhi, air itu memenuhi, semuanya dimasukkan. Sama dengan baptisan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, memenuhi, itu artinya memenuhi, menguasai, meliputi semua orang percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus sudah meliputi, menguasai, memenuhi hidup orang percaya, maka kita punya kuasa. Kita percaya Yesus karena Roh Kudus, tapi masih powerless, belum punya kuasa. Tapi kalau Roh Kudus turun, kita dibaptis dengan Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus berkata, kamu terima kuasa saat Roh Kudus turun. Saat kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita punya kuasa. Jadi baptisan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan karya Roh Kudus untuk membuat kita menjadi percaya. Ini step berikutnya. Engkau perlu dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Katakan saya penuh kuasa Roh Kudus. 1, 2, 3. Saya penuh kuasa Roh Kudus. Ngomong kanan kiri muka belakang. Kamu penuh kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus membuat orang yang percaya Yesus untuk memiliki hidup yang penuh kuasa. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita dibaptis Roh Kudus, tujuannya adalah hidup kita powerful, penuh dengan kuasa. Itu tentang baptisan Roh Kudus. Hari ini banyak pengajaran Bapak Saudara tentang Roh Kudus. Yang kedua sekarang, selain baptisan Roh Kudus bagi orang percaya itu memberikan karunia Roh Kudus.
1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan, ada berbagai macam karunia, tetapi rohnya sama. Ada berbagai macam pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Dan ada berbagai macam pekerjaan ajaib, tetapi Elohimnya sama, yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Garis bawah ini, untuk kepentingan bersama. Saya katakan karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya Yesus untuk kepentingan bersama dalam gereja dan pelayanan. Jadi kalau saudara nanti mulai baca ayat 8 sampai 10, itu ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, semua karunia Roh Kudus ini bukan untuk diri sendiri, tetapi kuncinya tadi di ayat ke-7, diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan kita sebagai orang percaya. Menjangkau jiwa, melayani, supaya gereja bertumbuh. Yesus memberikan karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, 9 karunianya itu apa saja? Ini saudara ya, saya nggak bahas 9 karunia ini, tapi pasti ada 9. Ada, ini kecil-kecil tulisannya, karunia perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, mengadakan berbagai mujizat, nubuat, membedakan berbagai roh, bahasa lidah, dan penafsiran bahasa lidah. Ini 9 karunia Roh Kudus yang tercatat di 1 Korintus pasal 12, mulai ayat 1, seterusnya sampai ayat 10. Tetapi yang 9 ini ditulis mulai ayat 8 sampai ayat 10. Semua karunia ini, 9 karunia ini dipakai untuk kepentingan bersama. Semuanya ini bukan untuk konsumsi pribadi saja, tetapi dipakai untuk pelayanan, dipakai untuk gereja. Roh Kudus memenuhi gereja, orang percaya supaya hidupnya penuh kuasa. Lalu mereka semua yang sudah penuh dengan Roh Kudus terima berbagai macam karunia. Karunia iman, karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia berkata-kata dalam bahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah. Ini semua digunakan untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan bersama. Lalu mungkin kita bertanya, tetapi ada lagi, mungkin kenapa kok di sini dikatakan bahasa lidahnya itu untuk kepentingan bersama? Bukankah bahasa lidah itu untuk kepentingan diri sendiri? Bukankah berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri? Saudara, bahasa roh yang ada di dalam 1 Korintus 12 yang merupakan karunia Roh Kudus ini, itu semuanya untuk kepentingan jemaat. Makanya Rasul Paulus berkata, karunia bahasa lidah, lalu ada karunia menafsirkan bahasa lidah. Dan ini tidak boleh sembarangan. Ngomongnya nggak boleh rame-rame, harus bergantian. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang khotbah gitu, tiba-tiba atas anugerah Roh Kudus tiba-tiba dia berbahasa lidah yang tidak dimengerti oleh jemaat, maka Roh Kudus yang sama harus memberikan anugerah karunia kepada orang lain mungkin untuk menafsirkan bahasa lidahnya. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan jemaat. Jadi ketika dia berbahasa lidah, tapi sebenarnya itu Tuhan bicara untuk gereja, tidak ada yang mengerti, maka Roh Kudus mengutus. Ada orang yang punya karunia menafsirkan, supaya message dari surga, pesan dari surga ini disampaikan kepada gerejanya, kepada umatnya. Untuk apa? Kepentingan bersama. Tetapi berbeda dengan 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 4, kita baca. Sebab siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia,
melainkan kepada Elohim, karena tidak seorang pun memahaminya, tetapi dalam roh ia mengatakan hal-hal rahasia. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah? Ia membangun dirinya sendiri, tetapi yang bernubuat ia membangun jemaat. Ini bahasa lidah yang berbeda dengan karunia Roh Kudus yang ada di 1 Korintus 12. Tadi di ayat 7 makanya saya tekankan betul saudara. 1 Korintus 12 ayat 7 itu semua penyataan roh. Tadi dikatakan banyak karunia, rohnya sama. Banyak pekerjaan pelayanan, Tuhannya sama. Lalu banyak karunia, ada 9. Dan 9 karunia ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi bahasa lidah yang ada di 1 Korintus 12 harus ditafsirkan. Tidak boleh beramai-ramai, harus bergantian berbicaranya satu demi satu. Dan harus ditafsirkan, karena itu untuk kepentingan jemaat. Tapi Rasul Paulus maju, begitu dia menyampaikan 1 Korintus 14, dia berkata, bahasa lidah itu bukan kita bicara kepada orang lain. Kita sedang berbicara kepada Elohim. Dan tidak seorang pun yang dapat memahaminya karena itu bahasa rahasia. Itu adalah ungkapan rahasia kita kepada Tuhan. Dan siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, dia tidak membangun jemaat. Tidak untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan gereja, hanya untuk dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah jelas, mungkin kalau di luar sana ada yang pro kontra tentang bahasa lidah, tentang bahasa roh. Ada yang berkata tidak, ada yang tidak perlu karena bahasa lidah itu harus diterjemahkan. Nah, kalau mereka bicara demikian itu memang di 1 Korintus 12. Karena memang untuk kepentingan jemaat, jadi harus diterjemahkan. Tetapi ketika Rasul Paulus berbicara di 1 Korintus 14, tidak perlu diterjemahkan. Itu bahasa rahasia. Itu kita bicara kepada Tuhan. Bukan sedang membangun jemaat, tapi membangun diri sendiri. Tadi rasul-rasul ketika berdoa di loteng Yerusalem, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, dan bahasa-bahasa itu dimengerti oleh orang lain. Artinya saya orang Indonesia, saya nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa bahasa Jepang misalnya. Tiba-tiba karena Roh Kudus, nggak pernah les, nggak pernah belajar, tiba-tiba saya bisa berbahasa Korea misalnya gitu. Nah itu di momen Kisah Rasul pasal 2. Ada orang, mana misalnya, orang yang cuma bisa berbicara bahasa Inggris. Gak bisa bicara bahasa lain, cuma bisa bicara bahasa Inggris. Gak pernah belajar bahasa Indonesia, gak pernah tinggal di Indonesia, gak pernah apapun yang berhubungan dengan Indonesia. Tiba-tiba orang itu diurapi Roh Kudus, bisa berbahasa Indonesia dan kita mengerti. Saat dia dipenuhi Roh Kudus, itu bahasa roh, bahasa lidah yang ada di Kisah Rasul pasal 2. Jadi bahasa roh itu ternyata berbeda ketika kita melihat konteksnya. Saya simpulkan ada 3 ini. Bahasa lidah saat Pentakosta itu tidak perlu diterjemahkan. Karena dimengerti dalam berbagai bahasa manusia. Jadi nggak perlu diterjemahkan. Yang ngerti bahasa Indonesia tahu, wah dia ini orang mana, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Langsung ditangkap oleh orang yang tahu bahasanya. Oh dia itu orang Indonesia, gak pernah kuliah, gak pernah sekolah, gak pernah les bahasa Jerman. Tiba-tiba bisa ngomong bahasa Jerman. Ditangkap oleh bahasa-bahasa lain yang manusia mengerti. Itu bahasa roh di Pentakosta. Lalu ada bahasa roh, bahasa lidah untuk membangun jemaat. Itu 1 Korintus 12. Dan itu harus ditafsirkan, harus diartikan. Itu harus saudara, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditawar. Harus. Kenapa? Karena untuk kepentingan jemaat. Untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Jadi harus ditafsirkan
tidak boleh beramai-ramai, harus bergantian. Itu jenis kedua. Jenis yang ketiga, bahasa lidah untuk membangun diri sendiri. Tidak perlu diterjemahkan, karena bersifat sebagai bahasa rahasia kepada Elohim. Jadi saudara tidak perlu dibingungkan, karena ini semua tercatat di dalam firman Tuhan. Ada bahasa roh yang di momen Pentakosta dimengerti oleh bahasa-bahasa manusia. Tidak perlu diterjemahkan, tetapi kita tahu orang itu tidak bisa berbahasa sesuatu tapi tiba-tiba bisa, itu karena Roh Kudus. Ada bahasa roh untuk kepentingan jemaat, harus ditafsirkan. Harus ada yang menerjemahkan, karena untuk membangun jemaat. Tuhan lagi mau ngomong sama jemaat. Tetapi karena orang ini kepenuhan Roh Kudus tiba-tiba berbahasa lidah. Tetapi jika itu untuk kepentingan jemaat, pasti ada yang bisa menafsirkan, ada yang bisa mengartikan. Tetapi kalau di 1 Korintus 14, itu bahasa rahasia. Tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu diungkapkan, tidak perlu ada orang yang mengartikan. Karena bersifat rahasia dari dalam diri saudara kepada Elohim. Dan Rasul Paulus berkata, Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa dalam erangan-erangan yang tidak terkatakan kepada Elohim di surga. Jadi jelas bahasa roh itu memang berbeda-beda, tergantung konteksnya. Ketika ada orang dengan pengajaran yang lain, dengan pemikiran yang lain, ya sudah. Tapi kita tahu bahasa roh itu memang seperti ini. Bahasa lidah yang Alkitab katakan itu seperti ini. Kalau ada orang yang berbahasa lidah di gereja, ya enggak masalah. Beramai-ramai, ya enggak masalah. Kalau bukan untuk kepentingan jemaat. Dia hanya untuk membangun dirinya sendiri saat berdoa. Itu tidak perlu diterjemahkan. Tapi kalau tiba-tiba, misalnya ada pengkhotbah di sini, tiba-tiba berbahasa lidah, sedangkan dia harus menyampaikan firman dan firman itu harus dimengerti oleh jemaat, maka harus ada yang menafsirkan. Jadi beda saudara. Itu tentang bahasa roh, tentang karunia roh maksud saya. Jadi Roh Kudus bagi orang percaya itu kita menerima baptisan Roh Kudus, kita menerima karunia Roh Kudus, dan yang terakhir sekarang, yang ketiga, kita terima buah Roh Kudus, tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ini dari kata karpos, artinya sesuatu yang muncul secara alami karena adanya sumber kehidupan. Tidak dapat dipalsukan, itu buah roh. Kalau karunia roh di 1 Korintus 12 itu ada 9, buah roh itu ada 1, bukan buah-buah roh, tapi cuma buah roh saja. Tapi dalam 1 itu ada 9, apa itu? Varian di dalamnya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, apalagi tadi, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Ada 9. Saudara punya 9 karunia roh, tanpa 1 buah roh ini yang ada 9 di dalamnya ini. Hidup kita jadi tidak berdampak, hidup kita jadi tidak membawa berkat. Dan buah ini tidak bisa dimanipulasi. Karena buah roh itu muncul secara alami karena adanya sumber kehidupan. Saudara nggak bisa memanipulasi. Kalau karunia mungkin bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi saudara. Saya janjian misalnya sama Pak Nando, Pak saya nanti supaya kelihatan sakti, saya mau berbahasa roh. Kira-kira saya mau ngomong gini ya Pak, Bapak yang terjemahkan. Jadi kita berdua sama-sama sakti nih. Kan bisa kan saudara? Saudara juga nggak tahu. Tapi buah roh nggak bisa saudara. Buah roh itu muncul alami. Dengan sendirinya. Karena apa? Ada sumber kehidupan di dalamnya. Dan buah tidak bisa dipalsukan. Kalau kita misalnya menanam biji mangga. Lalu ada orang berkata, itu bukan biji mangga. Itu adalah biji durian. Lalu berdebat karena masih bentuknya biji. Ya sudah ditanam saja.
Tunggu sampai pohonnya tumbuh dan tunggu sampai buahnya. Dan buah nggak bisa dipalsukan. Buah nggak bisa dipalsukan. Buah akan muncul seperti demikian. Kalau pohonnya buruk, pohonnya manis, pohonnya asam, ya buahnya akan begitu. Nggak mungkin lain rasa. Atau bahkan yang ditanam mangga yang keluar durian. Yang ditanam pisang yang keluar pepaya. Sudah nggak mungkin. Buah tidak mungkin dipalsukan. Karunia banyak orang yang mungkin bisa memanipulasi. Tetapi buah roh muncul secara alami. Karena adanya sumber kehidupan dan tidak dapat dipalsukan. Hari ini banyak nabi palsu dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 15 dan 16a dikatakan, namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, 16a ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Selama saya live TikTok, paling banyak pertanyaan itu disuruh bahas Matius 7. Karena bagi mereka, Yesus gak kenal orang Kristen berdasarkan Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Lalu mereka menjawab, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan ini semua demi namamu? Lalu Yesus menjawab, aku gak kenal kamu. Anyah kamu pembuat kejahatan. Lah diserang sama mereka. Yesus gak kenal orang Kristen. Kenapa? Yang nyebut Yesus Tuhan itu orang Kristen. Yang mengadakan mujizat dalam nama Yesus pasti orang Kristen. Yang bernubuat pasti orang Kristen. Dan orang Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Lalu pas di minggu-minggu lalu, pas saya bahas ini tentang khotbah Yesus di bukit. Karena ini kan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius 5, Matius 6, dan Matius 7 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saya bilang, saya jawab ya Matius 7 ya. Dan itu tiba-tiba meledak, itu paling rame saudara saya. Sampai view-nya sampai 600, itu paling rame. Saya bahas ini itu paling rame. Banyak orang penasaran, kira-kira jawabannya apa ya? Matius 7 ayat 21, 22, 23 ini jawabannya apa? Apakah benar Yesus gak kenal orang Kristen? Apakah benar bahwa yang bernubuat dalam nama Yesus ini semua nanti gak dikenal oleh Yesus? Nah jawabannya ada di ayat 15 saya katakan. Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka itu serigala tapi dibungkus dengan bulu domba. Nyamar. Mereka berkamuflase saudara. Nyamar. Jadi ketika mereka nyamar, ya gak dikenali. Domba gak mengenali karena sama-sama domba. Ternyata mereka melakukan hal-hal yang dilakukan domba. Makannya mungkin, kebiasaannya mungkin semua seperti yang dilakukan oleh domba. Susah kalau dikenali dari luar, sangat susah. Tapi Yesus kasih satu tanda dan ini gak bisa dipalsukan, gak bisa dimanipulasi. Kalau casing bisa dimanipulasi. Serigala bisa pakai bulu domba. Bisa hidup seperti domba. Bisa berkamuflase seperti domba, melakukan penyamaran seperti domba. Tapi Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buah tidak bisa dimanipulasi. Kalau seseorang ada Roh Kudus dalam dirinya, maka buahnya pasti buah roh. Tapi kalau seseorang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, sekalipun dia belajar Alkitab, belajar tentang Yesus, baca dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi dari Wahyu sampai Kejadian. Tanpa Roh Kudus, mereka hanya menghasilkan pengetahuan-pengetahuan kosong, lalu dari buahnya ketahuan. Dari ucapannya ketahuan, semuanya ketahuan. Buah gak bisa dimanipulasi. Orang bisa memanipulasi karunia. Orang sepertinya bisa lewat gimmick, lewat apapun. Supaya seperti tadi saya katakan terlihat sakti. Supaya viral. Supaya hari ini dapat engagement. Supaya jadi pendeta, pastor yang dapat perhatian publik. Itu bisa saudara.
buah gak bisa. Serigala bisa berbulu domba. Orang yang tidak percaya Yesus karena tidak ada Roh Kudus yang membantunya, bisa tiba-tiba ngaku percaya Yesus, bisa. Tinggal dimanipulasi, tinggal berbuat mujizat dalam nama Yesus hanya untuk tarik perhatian domba-domba yang lain. Tapi Yesus kasih satu ciri utama yang supaya domba ini tidak tertipu, bahwa mereka adalah serigala buas. Buahnya, lihat saja buahnya. Jangan karena aksesorisnya, jangan karena dia berkata Yesus Tuhan, mengadakan mujizat, mengadakan nubuat dan lain sebagainya. Tapi lihat buahnya juga. Buah akan menyingkapkan apakah dia penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Apakah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Saya sampai kemarin live yang terakhir itu selalu dipaksa untuk mengikuti ada satu orang dari agama lain. Yang isi live TikToknya itu hanya membahas kejelekan, keburukan, sisi yang salah dari Yesus dan kekristenan. Gak pernah bahas kitabnya sendiri, pasti bahas orang Kristen. Nantang orang Kristen berdebat. Lalu saya ditantang di sana. Suruh berdebat sama orang itu, tapi saya bilang saya enggak mau. Karena risikonya bukan sama dia, sama pengikutnya yang enggak kelihatan ini yang berbahaya. Dan saya berkata, itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, ngapain saya berdebat sama orang yang tidak punya Roh Kudus? Ya buat apa saudara? Saya bukakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, hindari perdebatan bodoh yang cuma menimbulkan pertengkaran. Ya saya sudah hindari. Kenapa? Karena orang itu cuma membahas Yesus dengan pengetahuannya, bukan karena karya Roh Kudus. Sedangkan penulis kitab dari Kejadian, Keluaran, 5 kitab Musa pertama terus ditulis sampai Yohanes menulis kitab Wahyu. Semua yang menulis ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka nggak nulis ngarang-ngarang sendiri, nggak tiba-tiba nganggur, nggak punya waktu, nulislah. Enggak. Mereka nulis Holy Bible ini. Dari zaman ke zaman, dari tahun demi tahun terus berjalan sampai Yesus datang. Terus mereka nulis, itu karena ilham Roh Kudus. Lalu ada orang yang menafsirkan tanpa Roh Kudus, menjawab Alkitab tanpa Roh Kudus, suka-sukanya menjelaskan Alkitab tanpa Roh Kudus, lalu saya disuruh berdebat dan menyanggah. Ya enggak perlu. Karena bagi saya mereka adalah serigala berbulu domba. Kelihatannya pinter, kelihatannya bisa menjelaskan, padahal salah semua. Kenapa salah? Enggak punya Roh Kudus. Dari buahnya kita mengenal. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, dia dibaptis tadi sudah, dia punya karunia. Tapi karunia itu asli atau tidak, itu dari buahnya. Karena buah ini meneguhkan bahwa memang dia penuh dengan Roh Kudus. Dia punya karunia yang bukan cuma gimmick dan dibuat-buat untuk keviralan, untuk menaikkan namanya sendiri. Tetapi buahnya hidup. Ada buah-buah yang baik, yang dikenal oleh banyak orang. Jadi saudara, hari ini kalau ada serigala berbulu domba, gak usah diselidiki macam-macam. Lihat saja buahnya, perkataannya, kehidupannya, tingkah lakunya, pola pikirnya. Sekalipun dia pakai kalung salib segede gaban, mau pakai dia aksesoris Kristen, tapi kalau buahnya tidak menunjukkan buah roh yang tadi ada di dalamnya ada 9 itu, dipastikan dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saya katakan di berikutnya Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi siapa yang berbuah, tinggal dalam Yesus. A fruitful life is evidence of abiding in Christ. Kehidupan yang berbuah adalah bukti bahwa engkau itu
in Christ, tinggal di dalam Kristus. Jadi tidak mungkin ada orang walaupun dia tahu Alkitab, tapi kalau menolak Yesus, mengata-ngatai Yesus, tapi ngaku paling ngerti Alkitab, lalu dia berkata, ini kebenaran. Tidak. Yesus memberikan Roh Kudus, itu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu mengajarkan kita, mengingatkan kita semua perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak mungkin menolak Yesus. Justru karena Roh Kudus kita percaya Yesus. Dan buah itu keluar bukan karena usaha manusia, tapi karpos tadi. Sesuatu yang muncul secara alami karena terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya, orang yang percaya Yesus, biar hidup kita dipenuhi Roh Kudus, punya karunia, dan hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari para pemain musik boleh kembali. Saya berikan kesimpulan, Roh Kudus bagi orang percaya membuat hidup penuh kuasa. Karena menerima baptisan roh, membuat gereja dan pelayanan terbangun karena menerima karunia roh. Dan membuat Kristus nampak melalui hidup orang percaya karena menghasilkan buah roh. Itulah kesimpulan semua yang saya bahas. Jadi saudara dan saya sudah percaya Yesus. Tapi biarlah kita terima kepenuhan roh dengan cara terus berdoa. Karena yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus. Kita hanya meminta, kita hanya berdoa. Terus meminta sampai Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Lalu setelah baptisan Roh Kudus, kau pasti punya karunia untuk membangun pelayanan, untuk kepentingan bersama. Dan diteguhkan dengan buah roh. Hidupmu jadi berkat. Kristus nampak dalam kehidupanmu karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima pengurapan minyak. Bulan ini kita percaya kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita, memenuhi kita. Kita naikkan pujian ini lalu kita nanti menyembah Tuhan bersama-sama sebelum kita terima pengurapan. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi dari awal, katakan bawaku lebih dalam Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus
urapanmu. Lebih lagi sampai rohmu menguasai. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya undang semua maju ke depan. Dimulai dengan para pelayan Tuhan. Kita terima pengurapan. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus memampukan kita. Kita terima keselamatan karena karya Roh Kudus yang memampukan hati kita percaya. Mulut kita mengaku Yesus Tuhan. Tetapi hari ini kita mau berdoa. Roh Kudus dicurahkan. Dan di momen perayaan Pentakosta ini kita berdoa meminta Roh Kudus. Karena hanya Yesus yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Supaya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Roh yang kudus, jamah. Amin. Jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan yang menuntun, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari buka kedua tanganmu saudara. Tuhan Yesus berkata, siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tuhan Yesus mengatakan hal ini adalah tentang roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara memang sudah percaya Yesus karena bantuan Roh Kudus. Hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Tuhan. Tetapi biarlah seperti para murid, kita berdoa menantikan baptisan Roh Kudus itu diterima. Sebelum kau menerima karunia roh, sebelum engkau terima buah roh, kita semua perlu dibaptis Roh Kudus. Dan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita meminta dengan penuh kerinduan, dengan haus. Dan Yesus yang memberikan kelegaan, Yesus yang memberikan baptisan Roh Kudus bagi setiap kita. Mari buka kedua tanganmu, mulai menyembah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
Saudara yang belum terima karunia-karunia Roh, saudara boleh meminta pada saat ini. Meminta dengan kehausan, Yesus yang memberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiralabasyara lamayara lamayara lamaya. Kiralabasyara lawayara lamayara lamayara. Kiralamasyara lamayara 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 lamayara. Saudara yang belum terima anugerah pemberian Bapa berbahasa lidah, saudara boleh meminta kepada Tuhan Yesus saat ini. Kiralabasyara lamayara lamayara. Saudara yang sudah terima anugerah, saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kiralabasyara lamayara 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 lamayara. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau yang membaptis kami semua orang yang percaya dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terus meminta kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Engkau tidak menerima baptisan dari manusia. Engkau terima dari Tuhan Yesus dengan kuasa yang dicurahkan dari tempat maha tinggi. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah memenuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi minyak urapan ini Tuhan. Kami percaya di momen perayaan Pentakosta pada saat ini. Minyak ini minyak biasa, tetapi urapan dari tempat maha tinggi turun atas kami semua. Tuhan Yesus membaptis kami dengan Roh Kudus, memenuhi setiap kami. Dan kami percaya kami diurapi bukan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami orang percaya. Saudara sambil menunggu pengurapan, sambil terima pengurapan, saudara bisa terus berdoa. Saudara terus bisa, kalau sudah punya karunia bahasa lidah, bisa terus berbahasa lidah. Saudara yang belum dan ingin terima karunia Roh Kudus, saudara terus bisa berdoa. Ucapkan terima kasih, terus berdoa, terus meminta. Sementara kami, para pelayan Tuhan mengurapi, saudara bisa terus menyembah dan meminta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah
yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. sempurna, Penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami orang percaya. Karena Roh Kudus, hari ini kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Hati kami percaya, kami mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Karena Roh Kudus, kami memanggil Yahweh Sebaot, pencipta langit dan bumi alam semesta ini, dengan julukan Aba Bapa.
Tapi biarlah saat ini di momen pencurahan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami. Kami dibaptis dengan Roh Kudus karena pekerjaan Tuhan Yesus. Kami penuh dengan karunia-karunia Roh. Bahkan ketika kami tinggal di dalam Yesus, hidup kami menjadi hidup yang berbuah. Buah Roh ada di dalam hidup kami melimpah-limpah. Dan menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa terlihat, dibaca oleh dunia ini Tuhan. Berkati kami adalah orang percaya, orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan YHS News. Buat seluruh alumni dan mahasiswa sekolah. Buat seluruh alumni dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bisandri Makassar. Hadir dan doakanlah webinar bersama senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro dengan tema Militan. Caranya mudah, Anda bisa langsung scan barcode yang sudah tertera, dan yang berada di Kota Makassar bisa hadir secara langsung di ruang hidup lantai 3. Hari Rabu 27 Mei tahun 2026 pukul 11 WITA. Gereja YHS Makassar, Jalan Gunung Latimojong, nomor 39. Semua peserta akan mendapatkan e-certificate. Nikmati berkat Tuhan lewat acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan firman yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Berdoa untuk Pastor Denny, Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang menambahkan hikmat dan berkat akan beliau dan keluarga. Biarlah melalui beliau dan keluarganya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami memberikannya dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
berdiri. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembelasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi bersama-sama katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang bersukacita lambaikan tangannya, yang diurapi Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus. Berikan kemuliaan yang lebih besar. Saudara mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Jangan ragu bahwa bahasa yang engkau keluarkan itu bukan berasal daripada Roh Kudus. Mulai berdoa di dalam bahasa lidah. Dan kita akan melihat pertumbuhan rohani yang luar biasa melalui roh yang ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita buka kedua belah tangan kita. Arahkan wajahmu, hatimu kepada Yahweh. Kami punya Tuhan yang besar. Yahweh Jireh, Elohim, penyedia segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan melalui Putra, segala berkat-berkat rohani telah diberikan kepada kita semua. Berkat yang tersedia di dalam surga, yang membuat kehidupan kami makmur dan sehat, sama seperti jiwa kami makmur. Sehingga kami alami hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dipelihara di dalam kehidupan yang ilahi.
sehingga tidak perlu khawatir kehidupanmu. Pulang dari tempat ini, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera dan perlindungan yang maha kuasa, sehingga engkau sampai ke rumahmu dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena para malaikatnya diutus kepadamu menjaga engkau di dalam segala jalanmu, dan kau menikmati penyertaan Elohim bahkan sampai selama-lamanya. Saudara pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat yang melimpah, dan jadi berkat dimanapun saudara ditempatkan oleh Yahweh. Saudara yang percaya sudah diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Yeshua HaMashiach. Bless you.